Baik, pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Opening. Dan pemirsa, pemerintah memprediksikan pada kuartal ketiga pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berada di zona negatif. Rendahnya serapan anggaran hingga lembahnya daya beli masyarakat dinilai menjadi salah satu pemicunya. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan pertumbuhan ekonomi di kuartal 3 tahun ini akan tumbuh negatif. Rendahnya serapan anggaran hingga lemahnya daya beli membuat potensi resesi di kuartal 3 sulit dihindari. Dan bila hal tersebut terjadi, maka ekonomi Indonesia akan masuk ke dalam jurang resesi ekonomi. Dalam jumpa pers secara virtual, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan berdasarkan data terakhir, ekonomi di kuartal 3 akan berada pada kisaran 0 hingga minus 2%. Sehingga pada keseluruhan akhir tahun, Sri Mulyani memperkirakan ekonomi di tahun 2020 hanya tumbuh minus 1,1 sampai dengan 0,2%. Sri Mulyani melihat indikator di bulan Juli menunjukkan tren negatif dan ini sangat sulit meskipun ada beberapa faktor sudah positif. Sehingga kunci utama dalam menghadapi situasi ini adalah membaiknya konsumsi dan investasi. Sebab meski pemerintah sudah membelanjakan pengeluarannya, namun jika konsumsi dan investasi masih negatif, maka akan sangat sulit mencapai zona netral. Kuartal ketiga kita outlook-nya adalah antara 0 hingga negatif 2%. Kita lihat karena negatif 2%, tadi pergeseran dari pergerakan yang belum terlihat sangat solid meskipun ada beberapa yang sudah positif. Keseluruhan tahun seperti yang sudah saya tadi sampaikan adalah antara minus 1,1 hingga positif 0,2 untuk tahun 2020. Kunci utamanya adalah konsumsi dan investasi. Sebelumnya pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 2020 akan berada pada kisaran minus 0,4% hingga 2,3%. Namun pemerintah kembali merevisi prediksi tersebut setelah ekonomi Indonesia pada kuartal 2 terkontraksi cukup dalam, yaitu minus 5,32% secara tahunan. Dari Jakarta, Rajo Patmo, IDX Channel. Baik, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Praska Putrantio, Senior Research Analis dari Infovesta. Pak Praska, ini informasi yang cukup mungkin meresahkan juga masyarakat begitu dengan pemerintah khususnya dari Kementerian Keuangan yang memprediksikan kemungkinan di kuartal 3 ini kita akan tumbuh negatif. Analisis Anda bagaimana? Ya, memang kekhawatiran tersebut cukup wajar ya, mengingat kita secara kondisi ekonomi global pun ketidakpastian masih cukup tinggi, apalagi kalau sejak Amerika Serikat di kuartal 2 kemarin merilis kinerja negatif, di Eropa juga jatuhnya cukup dalam ya kan, lebih dari 2 digit ya minusnya, menandakan terjadi resesi di sana dan juga terkonfirmasi juga di Singapura. Nah, ini juga tentu saja menimbulkan kekhawatiran dampaknya kepada kita yang dimana kita pun juga tergantung sekali pada perkembangan negara-negara luar seperti itu, dan kondisi kita pun di kuartal 1 kemarin juga mengalami kemerosotan dari sisi konsumsi dan juga investasi seperti itu. Nah, maka dari itu memang kalau meskipun terdapat kekhawatiran potensi resesi, tapi kita lihat sebenarnya potensi pertumbuhan negatifnya ini agak mengecil ya. Kenapa? Karena secara perkembangan di kuartal 3 ini saya melihat sebenarnya indeks manufaktur, sektor jasa dan juga retail pun tampaknya sudah mulai membaik seiring dengan pelonggaran PSBB. Sehingga kondisi tertekanan di kuartal 2 tersebut itu paling tidak bisa berkurang di kuartal 3 dikarenakan sudah mulai ramai aktivitas kembali di era new normal ini. Betul. Memang maksimal kalau kita lihat dari prediksinya adalah minus 2% hingga 0% begitu. Tapi kan dengan optimisme berada di posisi 0% saja pun menjadi salah satu penyelamat juga kita tidak akan masuk ke dalam jurang resesi nih, Pak Praska. Tapi Anda melihat bagaimana dengan pergerakan di bulan Juli, Agustus untuk perekonomian sendiri? Meskipun tadi Anda katakan sudah mulai menggeliat, tapi kan yang intinya dari Bu Sri Mulyani sempat menyatakan bahwa adalah investasi dan belanja juga nih dari masyarakat, daya beli yang sedang menurun seperti saat ini tentu sulit membalikan keadaan dengan waktu yang singkat. Ya, memang kalau secara Juli sampai Agustus ya, bahkan sampai September pun kita lihat memang di sini dampak dari pelemahan daya beli terlihat sekali, inflasi yang bahkan sudah sampai di bawah 2% ya, 1,54% per Juli ya, year on year, artinya memang cukup besar sekali tekanan deflasinya. Nah, ya, namun memang hal tersebut belum tentu juga secara tercermin juga akan terdampak langsung juga pada ekonomi, karena
tampaknya di bulan Agustus ini yang menurut saya Baik. dan September nanti terdapat potensi perbaikan meskipun Oke. saya katakan tetap bisa negatif, hanya saja mungkin mendekati 0%. Baik, kita akan lihat bagaimana dengan pembukaan market hari ini. Sudah pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pak Prasetya, kita akan sampaikan dulu. Dan pembukaan market hari ini pemirsa akan disampaikan oleh rekan kami, Prisa Sombodatu, langsung dari Banteng Wulung Bursa Efek Indonesia. Silakan Prisa. Selamat pagi rekan Pras yang ada di studio dan juga pemirsa yang ada di rumah. Saya melaporkan pembukaan perdagangan pada pagi hari ini live dari Banteng Wulung Bursa Efek Indonesia. IHSG tadi sempat dibuka di teritori positif pemirsa mengikuti perkembangan dari Wall Street, di mana Nasdaq dan juga S&P 500 sudah rekor selama beberapa hari berturut-turut. Namun sayangnya pemirsa, selepas 3 menit pembukaan perdagangan pada pagi hari ini, IHSG kembali bergerak di teritori negatif dan melemah 0,17% atau 9 poin pada posisi saat ini 5.330, dan level tertinggi yang sempat disentuh tadi adalah di 5.351. Namun yang menarik adalah indeks harga saham gabungan pemirsa telah menembus level 5.300 sejak kemarin, yang kian dekat dengan level sebelum pandemi corona pada bulan Maret lalu. Dan pemirsa, saya ingin menyampaikan saham-saham yang menjadi top gainers pada pagi hari ini adalah ACST atau Akset Indonesia yang naik 21%, dan juga ada Medco Energi naik 4,5%. Sementara deretan saham yang masuk dalam kategori top losers pagi hari ini berdasarkan persentase adalah saham Karya Bersama turun 6,8%, dan Kren pemirsa turun 4,42%. Berbicara mengenai Kren pemirsa, ini ada informasi terbaru di mana buntut gagal bayar investasi Kresna Life di grup Kresna akan diselidiki oleh OJK. Apakah ini ada kaitannya dengan pelemahan dari emiten Kresna Graha Investama hari ini? Iya, kita kembali ke studio bergabung bersama rekan Pras, dan demikian laporan pembukaan perdagangan pada pagi hari ini. Silakan Pras. Baik. Ya, terima kasih rekan Prisa Sombodatu untuk laporan dari pembukaan market hari ini, dan nampaknya sudah mulai terkena aksi profit taking. Pak Praska, bagaimana proyeksi Anda untuk pergerakan indeks di sepanjang hari ini? 5.300 seperti yang sudah kita bahas di segmen sebelumnya, memang level-level yang sangat rawan profit taking. Ya, memang kondisi saat ini pergerakan IHSG sangat rentan sekali dengan profit taking, di mana pergerakan bursa Asia pun juga tadi ya, seperti saya katakan sangat variatif sekali. Dan saat ini memang pergerakan indeks itu mulai terkoreksi karena juga tertekan juga saham-saham di sektor keuangan juga yang jadi bergerak, dan ini yang kalau saya lihat juga ikut memberatkan pembukaan indeks di sesi saat ini, meskipun awal tadi sempat dibuka positif seperti itu. Baik, bagaimana dengan saham-saham yang Anda rekomendasikan? Apakah berbagai sektor juga atau khusus hanya segelintir saja mengingat pergerakan yang sudah mulai terkena aksi jual? Ya, untuk saham-saham yang bisa saya rekomendasikan memang lebih ke arah ini ya, saham-saham lebih yang cukup masih belum terlalu naik cukup kencang ya, sehingga kondisi ini bisa saya harapkan bisa dijadikan peluang untuk kembali mengakumulasi. Di mana beberapa saham tersebut ada dari saham-saham sektor perbankan ya, seperti BBNI dan juga Bank Jabar ya. Selain itu kalau kita bicara saham sektor semen ada GNTP dan juga SMBR yang tadi sudah dibahas, dan ada lagi juga dari sektor konstruksi dan properti ya, yang kemarin juga sempat menguat ya signifikan, itu seperti Ciputra dan juga Wika. Oke, berarti banyak sekali sebenarnya pilihan untuk investasi bagi masyarakat investor maupun traders untuk perdagangan hari ini, meskipun tadi sudah mulai terkena aksi profit taking begitu ya. Kalau sektor perbankan seperti apa? BBNI, Big Caps, kemudian second linernya ada BJBR yang Anda rekomendasikan ini Pak Praska? Ya, untuk saham-saham tadi ya, itu memang saya rasa bisa untuk buy on weakness ya, di tengah kemarin kan juga sudah menguat. Karena kalau kita lihat ini kan view-nya memang mereka sudah mengalami kayak semacam recovery untuk jangka pendek menengah ya, mulai masuk ke trend bullish, tembus level psikologis seperti BJBR sudah tembus di atas 1.000. Artinya kita lihat di sini ada peluang bisa terjadi koreksi, investor bisa kembali mulai mengakumulasi, di samping secara valuasi fundamental pun juga memang masih cukup menarik ya, ketimbang beberapa bank-bank lain sudah mengalami rally kinerja cukup signifikan. Oke, buy on weakness untuk Bank BNI kemudian Bank BJBR tadi, keduanya begitu Anda rekomendasikan buy on weakness ya. Ya. Penurunan sampai ke berapa jauh untuk mengambil posisi beli dari Bank BNI? Ya, untuk posisi Bank BNI sendiri kita lihat ini kan masih berada di level Oke. Ya. Baik.
Kalau kita cermati, mungkin buy on weekends ada level yang perlu kita bahas nanti. Kita akan ulas nanti di segmen berikutnya, Pak Praska. Nanti kita akan coba lebih detail lagi, tapi kita akan jeda dulu sebentar. Pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara yang satu ini.